Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan kitab suci Rabu 8 April tahun 2020. Adapun teks kitab suci yang ditawarkan kepada kita untuk kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Teks itu berbicara tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kalau Anda ingat dalam permenungan yang pertama, kita ingat bagaimana Maria menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu yang harganya 300 dinar, yang kalau dirupiahkan itu sebesar 51,2 juta. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Yudas Iskariot menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ini jauh. Kalau misalnya dirupiahkan, apa yang dilakukan Yudas ini itu hanya senilai 5,5 juta. Maka apa yang dilakukan Yudas sungguh-sungguh merendahkan martabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disamakan ibaratnya seperti budak yang dibeli lalu berhak dilakukan apa saja kepada budak itu. Maka apa yang dilakukan oleh Yudas ini sungguh tidak berkenan di mata Allah. Poin yang ingin saya sampaikan adalah sederhana. Kerap kali di zaman modern ini banyak manusia mulai mentuhankan uang. Uang dijadikan sarana untuk melakukan apa saja. Ketika orang memiliki banyak uang, maka berbagai keinginannya dapat diwujudkan. Sehingga keselamatan bukan bergantung lagi kepada Tuhan, tetapi sudah bergantung kepada uang yang didapatkan. Dengan demikian, manusia jatuh pada penyembahan berhala, di mana manusia mulai mendewakan uang sebagai jaminan keselamatan hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita harus ingat, rezeki ataupun uang yang dipercayakan kepada kita selalu memiliki nilai sosial. Maka pergunakanlah uang itu dengan bijaksana. Uang hanyalah sarana. Ketika sarana ini digunakan dengan benar, maka mampu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakan uang ataupun harta yang dipercayakan kepada kita dengan tidak bijaksana, pelan-pelan kita dibawa seperti apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kita kehilangan akal sehat, bahkan kita menjual manusia menjadi sebagai sarana untuk kepuasan pribadi kita. Banyak hal yang dapat Anda lakukan dengan uang, tetapi tidak semua hal yang Anda lakukan dengan uang mampu mendekatkan diri Anda kepada Tuhan. Yudas adalah orang yang pintar, orang yang cerdik. Otak bisnisnya itu begitu berjalan dengan baik, sehingga dia mampu menebak apa yang harus dia lakukan. Dia mampu menebak harga minyak narwastu yang digunakan oleh Maria untuk menyeka kaki Yesus dengan rambutnya itu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya ingin menekankan, bijaklah dalam menggunakan harta yang dipercayakan kepada Anda. Harta itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan, tetapi juga bisa membawa kita pada sebuah kesia-siaan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Besok kita akan memasuki Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Paskah, dan pada akhirnya Minggu Paskah. Saya mengajak Anda semua untuk terlibat dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dalam menyelamatkan manusia. Banyak orang sering bertanya, bagaimana saya mengalami cinta Tuhan? Maka Paskah ini saya menawarkan bagi Anda semua yang ingin mengalami cinta Tuhan, masuklah secara khusus ke dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa jadi kita menjadi Yudas Iskariot, namun bisa jadi juga kita menjadi Pilatus
ataupun Simon dari Kirene, ataupun menjadi prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus. Tempatkanlah diri Anda untuk melihat tokoh-tokoh yang ada dalam kisah sengsara tersebut. Anda bisa berefleksi, untuk tahun ini aku menjadi tokoh seperti apa? Seperti Yudas kah? Atau menjadi seperti yang lainnya? Semoga kita semua bisa memaknai pekan suci, terutama Trihari Suci yang akan kita lalui ini dengan hati yang baik. Kita mampu merefleksikan diri kita sehingga makna Paskah sungguh-sungguh mendarat di dalam hati kita. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semua.